wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Maria Shanipar dengan NIM 210906032. Di sini saya akan membuat tugas dengan bentuk self-recording, yang dimana saya mengangkat dari judul pemikiran Muhammad Abdul. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan dari tokoh tersebut. Nah, pemikiran Muhammad Abdul terhadap politik hukum, tauhid, sosial, dan pendidikan. Nah, Muhammad Abdul ini lahir di Delta Nil 1849 dan dia meninggal di Iskandaria di wilayah Mesir 11 Juli 1905 pada umur 56 tahun. Jadi Muhammad Abdul salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Nah, Abdul ini termasuk keluarga petani sedang dan memiliki 40 fedan atau yang bisa kita kenal bahu. Nah, jadi ayahnya yang bernama Abdul Khairullah dari penduduk kampung Nas. Nah, selain tokoh biografi pemikiran Muhammad Abdul, saya akan membahas tentang pokok-pokok pemikiran Muhammad Abdul. Nah, yang pertama itu adalah dari segi tauhid. Nah, jadi dalam tauhid ini Muhammad Abdul memandang bahwa pengabdian diri secara mutlak terhadap masbah-masbah dan kitab-kitab yang sekarang pada masa-masa akhir Islam tidak saja berhubungan dengan lemah kepribadian keilmuan, namun pada masanya dan tidak sejalan dengan kepribadian Islam. Yang pertama dalam langkah-langkahnya yang positif dan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, langkah-langkah yang positif baik Al-Quran dan Sunnah berhubungan dengan akidah atau paham Jabariyah. Nah, jadi paham Jabariyah ini membuat seorang merasa dirinya lemah di depan Tuhan dan manusia. Kenapa? Karena akidah Jabar pada hakikatnya hanya bisa hidup atas penghapusan kepribadian dan wujud diri sendiri. Yang kedua adalah sosial. Nah, mengenai permasalahan sosial, Muhammad Abdul membicarakan dua hal, yaitu sikap sosial dan kelemahan masyarakat Islam. Nah, yang pertama adalah sikap sosial. Nah, menurut Muhammad Abdul, sikap sosial dalam suatu umat harus diperkuat. Kenapa? Karena jiwa individualisme dan separatisme harus dikikis habis. Jadi jalannya hanyalah pendidikan yang didasarkan atas dasar-dasar ajaran Islam dan sebagian pendidikan yang benar. Jadi, kemiskinan suatu negeri disebabkan karena tidak ada jiwa pendirian agama dan mental yang menyebabkan seorang tidak lagi berkeyakinan bahwa kepentingan negaranya atau bahaya yang menimpa negaranya lebih berbahaya daripada yang menimpa dirinya. Jadi Muhammad Abdul ini menjelaskan bahwa harus terdapat pertalian antara ajaran-ajaran Islam dengan pengetahuan yang rasional serta pendidikan jiwa dan sebenarnya. Nah, selain itu, kita bisa lihat juga bahwa yang kedua adalah kelemahan masyarakat Muslim. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya Muhammad Abdul ini lebih membicarakan kelemahan masyarakat Mesir gitu. Kenapa? Karena kemiskinan masyarakat di Mesir dengan yang lainnya itu berhubungan. Jadi masyarakat jadi dari pemikiran Abdul ini juga lebih mengarah ke masyarakat Mesir. Nah, sebenarnya juga menjadi kelemahan masyarakat Muslim gitu. Kenapa? Karena kemiskinan masyarakat di Mesir dengan yang lainnya itu berhubungan. Jadi masyarakat jadi dari pemikiran Abdul ini juga lebih mengarah ke masyarakat Mesir. Nah, sebenarnya juga menjadi kelemahan masyarakat Muslim yang lainnya. Itulah yang tadi saya mengatakan bahwa saling berhubungan antara negara A dengan negara A dan negara B. Jadi kelemahan itu adalah yang pertama itu adalah kesalahan dalam memahami arti hidup dikarenakan salah satu pendidikan dan tidak ada perhatian setiap akhlak. Nah, yang kedua adalah pernikahan menurut Muhammad Abdul dipandang sebagai suatu keharusan. Menikah merupakan tabiat manusia sebagai makhluk berpikir yang memiliki kecondongan naluri terhadap pasangan yang disukainya.
Nah, oleh karena itulah poligami dianggapnya sebagai bencana masyarakat karena baik orang kaya maupun miskin menganggapnya sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsu dengan melupakan tujuan poligami yang sebenarnya. Nah, yang ketiga itu adalah Muhammad Abduh mencela keras praktek suap-suap yang dipandangnya sebagai tanda kemerosotan akhlak dan kehilangan rasa kejiwaan. Nah, yang ketiga itu adalah acuh tak acuh terhadap kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena putusnya hubungan jiwa. Yang ketiga adalah politik hukum. Nah, jadi gagasan pemikiran politik Muhammad Abduh ini dapat terlihat dari yang pertama itu adalah arti tanah air, yang dimana Muhammad Abduh ini menggariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan yang erat dari seorang warga negara dengan tanah airnya. Jadi ada tiga hal yang mengharuskan seorang cinta dan mempertahankan tanah airnya. Yang pertama itu adalah sebagai tempat kediaman yang memberikan makanan, perlindungan, dan tempat tinggal keluarga dari sanak saudara. Yang kedua adalah sebagai tempat memperoleh hak-hak dan keberkewajiban yang keduanya menjadi poros atau dasar kehidupan. Yang ketiga adalah tempat mempertalikan diri di mana seorang akan merasa bangga atau terhina karenanya. Eh, karenanya. Yang kedua adalah demokrasi dan pemerintahan. Nah, tadi yang pertama itu kan adalah arti tanah air. Nah, saya akan menjelaskan lagi. Yang kedua itu adalah demokrasi dan pemerintahan. Nah, jadi prinsip demokrasi harus dipegangi bersama baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. Nah, sejarah Islam juga menjadi bukti betapa kuat demokrasi yang dianut oleh kaum muslimin pada masa-masa pertama Islam. Nah, sebagaimana yang diterapkan oleh Khalifah Umar dan kaumnya ketika ia berkata di hadapan mereka, "Wahai kaum muslimin, barang siapa melihat suatu penyelewengan pada diriku, hendaklah ia meluruskan, maka berdirilah seorang dari mereka." Yang diterapkan oleh Khalifah Umar dan kaumnya ketika ia berkata di hadapan mereka, "Wahai kaum muslimin, barang siapa melihat suatu penyelewengan pada diriku, hendaklah ia meluruskan, maka berdirilah seorang dari mereka seraya berkata, demikian Tuhan, kalau kami dapati pada diri Tuhan penyelewengan, maka akan kami luruskan dengan pedangan kami. Nah, yang ketiga adalah hubungan undang-undang dengan sosiokultural. Nah, jadi orang akan keliru kalau mengira bahwa undang-undang yang adil dan yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan ialah undang-undang yang cocok dengan dasar-dasar kebudayaan politik yang berlaku di negara lain. Jadi, karena tiap-tiap negara berbeda dengan satu sama lain, disebabkan karena perbedaannya geografis dan keadaan perdagangan dan serta pertaniannya. Jadi, demikian kedudukannya juga berbeda-beda baik dari segi kebiasaan, akhlak, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, banyak juga undang-undang yang sesuai untuk satu bangsa tetapi merugikan negara lain. Jadi karena itu orang-orang yang membuat undang-undang hendaklah memperhatikan perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat, baik tingkat kecerdasannya. Dan menurut Muhammad Abduh juga, fungsi undang-undang hanya untuk memelihara keadaan yang sudah ada, bukan untuk mengadakan perubahan secara serentak. Namun perubahan akhlak dan adat umat hanya bisa dicapai dengan melalui pendidikan, bukan dengan undang-undang. Nah, jadi undang-undang yang menentukan suatu hukuman atas suatu kejahatan atau pelanggaran tidak akan bisa mendidik untuk memperbaikinya. Karena semua undang-undang di dunia ini dibuat untuk orang-orang yang menyelewengi dan salah. Sedangkan undang-undang yang membawa perbaikan ialah undang-undang pendidikan agama pada setiap umat. Jadi yang keempat itu adalah pendidikan dari tokoh pemikiran Muhammad Abduh. Yang dimana berkaitan pendidikan ini Muhammad Abduh membicarakan yang pertama adalah fanatik masbat. Jadi Muhammad Abduh ini mendapat masyarakat Islam sudah terpecah belah karena menjadi golongan dan aliran-aliran yang berbeda, sehingga tidak lagi merupakan satu kesatuan umat yang mempunyai unsur kejayaannya. Nah, jadi ini disebabkan karena kuatnya pemujaan mutlak terhadap masbah yang telah ada.
Nah, selain itu juga yang kedua adalah berbicara tentang hijab dan taklid. Nah, untuk menjaga keselamatan dan kesuksesan berpikir, seseorang muslim harus kembali kepada Al-Qur'an, baik dalam dasar-dasar akidah maupun amalan. Nah, jadi perkataan seseorang tidak bisa dijadikan pegangan apabila berlawanan dengan yang kedua adalah berbicara tentang hijab dan taklid. Nah, untuk menjaga keselamatan dan kesuksesan berpikir, seseorang muslim harus kembali kepada Al-Qur'an, baik dalam dasar-dasar akidah maupun amalan. Nah, jadi perkataan seseorang tidak bisa dijadikan pegangan apabila berlawanan dengan Al-Qur'an. Ya jelas, karena kan Al-Qur'an itu kan sudah jelas dengan yang tertulis gitu. Nah, yang ketiga adalah kekuasaan kitab-kitab tertentu. Jadi menurut Muhammad Abduh, pengaruh kitab-kitab yang dikarang pada masa Mutakir sama dengan pengaruh kefanatikan masbah yang telah dibicarakan di atas, yaitu pengaruh negatif dalam memberikan pembimbingan serta menghambat jalan alam pikiran Islam sehingga tidak dapat menghadapi peristiwa hidup mengimbangi perkembangannya. Jadi Muhammad Abduh ini juga mencela perumitan pembahasan dalam soal ibadah yang dimana sedang dalam urusan alamat hanya mendangkal saja dalam hal ini yang berkata selalu paling benar. Yang keempat adalah menghidupkan kembali kitab-kitab lama dan membaca gaya baru dalam penafsiran Al-Quran. Jadi kalau Muhammad Abdul mencela kitab-kitab ulama, maka logis sekali apabila kita mengurangi nilai-nilai warisan atau kitab. Nah, keislaman dan keakraban yang lain dan yang harus dijadikan dasar perbaikan kitab-kitab lama dan membaca gaya baru dalam penafsiran Al-Quran. Jadi kalau Muhammad Abdul mencela kitab-kitab ulama, maka logis sekali apabila kita mengurangi nilai-nilai warisan atau kitab. Nah, keislaman dan keakraban yang lain dan yang harus dijadikan dasar perbaikan dunia Islam dalam mengimbangi kehidupan yang nyata. Jadi kelanjutannya ialah bahwa warisan lama harus dihidupkan dan untuk ini benar-benar mengulangi sendiri. Nah, di samping juga mendorong murid-muridnya dan para penguasa masanya untuk bertindak yang sama. Kenapa? Karena sendiri memberikan ulasan terhadap buku tersebut dalam hal logika dan menerbitkan serta memberikan ulasan terhadap buku kesusteran. Jadi dalam bidang tersebut, dalam bidangnya karang mengarang, ia telah meletakkan dasar-dasar baru dan metode-metode tersendiri dalam penafsiran Al-Quran.